Halo guys, perkenalkan nama saya Malik Haki Alalimi. Saya dari Universitas Pamulang. Di sini saya dan rekan-rekan dari kelompok 6 ingin membahas mengenai pertemuan 10, yaitu pembahasan tujuan laporan arus kas. Kemudian juga ada pengelompokan aktivitas dalam laporan arus kas, dan yang ketiga ada penerapan dan evaluasi pemahaman. Nah, jadi kali ini kita akan membahas satu-satu dari semua materi ini. Yuk kita langsung bahas aja. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tujuan laporan arus kas, pengelompokan aktivitas dalam laporan arus kas, dan juga penerapan dan evaluasi pemahaman laporan arus kas. Nah, tujuan dari laporan arus kas. Tujuan menyajikan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan juga pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, laporan ini menunjukkan perubahan kas dan juga setara kas perusahaan serta sumber dan penggunaan kas tersebut. Nah, selanjutnya ada perkembangan standar pelaporan arus kas. FASB Statement Nomor 95 menyatakan jika standar pelaporan arus kas yang diterapkan di Amerika Serikat menekankan pengungkapan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Kemudian menurut PSAK nomor 2, standar akuntansi di Indonesia yang mengatur penyusunan laporan arus kas termasuk dengan definisi kas dan setara kas serta klarifikasi arus kasnya. Selanjutnya itu ada kegunaan laporan arus kas bagi investor. Yang pertama itu menghasilkan kemampuan perusahaan dan setara kas di masa depan. Yang kedua itu ada membantu investor memahami likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Yang ketiga itu ada memudahkan evaluasi risiko investasi berdasarkan arus kas aktual. Selanjutnya itu ada pengertian kas dan setara kas menurut PSAK nomor 2. Kas itu saldo kas tunai dan rekening giro yang dapat digunakan segera, dan sedangkan setara kas itu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan mudah diuangkan tanpa risiko perubahan harga signifikannya. Nah, selanjutnya itu ada pengelompokan dalam laporan arus kas. Yang pertama itu kegiatan operasi perusahaan atau operating. Kegiatan ini yang dimana dikelompokkannya itu dalam aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Selanjutnya itu ada arus kas dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan atau yang disebut financing. Kegiatan ini termasuk pembiayaan yang dimana aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah secara komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan berupa kegiatan merupakan sumber dana dari pemilik. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada arus kas masuk dari kegiatan pembiayaan, yang kedua itu ada arus kas keluar dari kegiatan pembiayaan. Slide berikutnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari investasi adalah salah satu jenis arus kas yang terdapat dalam laporan arus kas. Arus kas dari investasi mencakup arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi perusahaan seperti penjualan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang, pembelian peralatan untuk perusahaan, perawatan perusahaan, dan lain sebagainya. Arus kas dari investasi dapat memberikan informasi yang penting tentunya bagi para investor dan manajer investasi dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya ada penerapan dan evaluasi pemahaman. Pengertian penerapan teori akuntansi itu yaitu penggunaan konsep, prinsip, dan standar akuntansi dalam praktik untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Contoh penerapannya itu prinsip historical cost atau aset dicatat sebagai harga perolehan. Kemudian ada konsep matching, konsep going concern, yaitu diasumsikan sebagai perusahaan akan terus beroperasi. Standar akuntansi misalnya PSAK, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan diterapkan dalam pelaporan keuangan Indonesia. Ada juga langkah
akuntansi, klasifikasi akun, penerapan prinsip akuntansi yang sesuai, dan penyusunan jurnal dan laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan evaluasi, yaitu mengukur seberapa baik seseorang memahami dan bisa mengaplikasikan teori akuntansi dalam konteks nyata. Tentunya yaitu apakah menganalisis keputusan akuntansi itu didasarkan pada teori yang benar. Lalu selanjutnya ada bentuk evaluasi seperti tes atau kuis, yaitu pilihan ganda, esai, atau studi kasus. Kemudian yang ketiga, analisis laporan keuangan, yaitu menilai konsistensi penerapan prinsip akuntansi. Dan yang ketiga, diskusi atau presentasi, yaitu menjelaskan alasan penggunaan prinsip tertentu. Nah, selanjutnya kita langsung membahas contoh soal ya. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu contoh soal laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasional contohnya ya. Ini udah ada contohnya, saya bacakan aja. Jadi arus kas dari aktivitas operasional ini ada kas yang diterima dari pelanggan dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditor arus kas bersih dari kegiatan operasional. Jadi udah ada nominalnya nih ya, 7.500.000 itu dikurang 4.600.000 sih. Totalnya 2.900.000. Dan yang bawahnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Pembayaran kas untuk pembayaran tanah itu sebesar 20 juta. Kemudian ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Kas yang diterima dari investasi pemilik dikurangi segala itu ya, dikurangi priv. Terus arus kas bersih dari kegiatan pendanaan, arus kas bersih dari saldo kas 31 Januari 2019. Nah, itu nominalnya ada 25 juta, 2 juta, itu dikurang ya, 25 juta dikurang 2 juta. Kemudian ada totalnya 23 juta. Terus arus kas bersih dari saldo kas 31 Januari itu ada sekitar 5.900.000. Langsung saja ke slide selanjutnya, itu kesimpulan. Nah, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu untuk menilai kemampuan penghasilan kas, likuiditas, dan resiko investasi. Terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu operasional pendapatan utama, investasi aset tetap dan investasi, dan pendanaan modal dan pinjaman. Penyusunannya mengikuti prinsip akuntansi seperti historical cost dan standar PSAK nomor 2, serta dievaluasi melalui tes dan analisis untuk memastikan penerapan teori yang tepat. Itu kesimpulan dari pembahasan hari ini. Nah, cukup segitu aja video kita kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih paham atau ada yang kurang dari video ini, boleh langsung komen aja di bawah ya guys ya.